debat OSIS tahun periode 2023-2024. Adapun kandidat OSIS kita yaitu 3 kandidat yang mewakili setiap kelas dan jurusan di SMA kita ini. Untuk itu langsung saja kita masuk ke acara pertama yaitu pembacaan visi misi dan program kerja OSIS tahun depan. Inilah kandidat nomor urut 3. Kepada kandidat nomor urut 3 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kandidat nomor 3 ingin membacakan visi dan misi kami yang kemarin kami rapatkan berdua. Ya langsung saja mempersingkat waktu. Di sini misi saya mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Talawi sebagai organisasi yang responsif gotong royong. Selanjutnya misinya akan dibacakan oleh Republik. Dan misi kami adalah meningkatkan minat baca di kalangan siswa dengan mengadakan kegiatan one month one book, mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan pengetahuan dan skill dari masing-masing siswa, mengaktifkan dan memajukan setiap organisasi yang ada di sekolah, menumbuhkan karakter siswa-siswi yang unggul melalui berbagai kegiatan unik dan menarik, menjalin kerjasama dengan organisasi internal maupun eksternal sekolah. Dan program dari kami adalah mengembangkan kesadaran dan kebersihan di lingkungan sekolah. Mungkin ini saja visi dan misi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan wakil ketua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai visi-misi dari kandidat-kandidat OSIS tersebut. Akan kami mulai satu persatu. Kami harap kalian semua dapat menjawab dengan baik, benar, dan tegas. Kandidat dengan nomor urut 01 apakah siap? 02 apakah siap? 03 apakah siap? Baik, untuk durasi debat akan diadakan dengan 1 menit per orangnya. Jadi untuk satu pertanyaan akan dijawab oleh satu kandidat dengan waktu 1 menit. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa alasan kalian ingin menjadi ketua OSIS? Apa alasan kalian ingin menjadi ketua OSIS? Baiklah, kami berikan waktu kurang lebih 1 menit untuk memikirkan jawabannya. Akan mulai dijawab nanti yang pertama dari kandidat nomor 01, 02, dan 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Abang dan Kak Erika. Kami ingin menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Alasan utamanya terutama ingin menjadi dan mencari pengalaman yang lebih baik dan ingin membuat generasi yang lebih baik, berprestasi dan unggul. Sekian, terima kasih. Waktunya hanya 17 detik lagi. Tambahan dari saya, adapun alasan lain untuk kami menyalurkan diri sebagai wakil dan ketua OSIS, yaitu untuk menjadikan OSIS sebagai organisasi terbaik di sekolah sekaligus menjadi Waktu habis. Ya, silakan pasangan dengan nomor urut 02 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membacakan tujuan kami, yaitu tujuan kami untuk menjadi calon ketua dan wakil OSIS ingin mewujudkan kedisiplinan tentang kebersihan lingkungan. Baik, tujuan saya sebagai calon ketua OSIS ingin menambahkan pengalaman sebagai jiwa kepemimpinan. Ya, dan terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari kandidat nomor urut 3. Kepada kandidat nomor urut 3, waktu tempat kami persilakan sekarang. Terima kasih buat Ivan telah memberikan pertanyaan kepada kami. Ya, izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Ya, di sini saya menjawab karena ingin menjadi panutan dan lebih baik dari sebelumnya dan lebih meningkatkan kerja dan memajukan SMA menjadi yang lebih baik. Mungkin itu saja.
Waktunya ada 30 detik lagi. Ingin menambahkan dan akan lebih mendengar keluh kesah dari siswa-siswi buat diperbaiki. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup segitu, ada 20 detik lagi. Terima kasih. Baik, kami akan memberikan pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua kami tidak memberikan waktu untuk menunggu jawaban, langsung saja dijawab, dan pertanyaan ini akan dijawab dari nomor urut 3, 2, dan 1. Jika ada program kerja yang dilarang oleh guru, tetapi program kerja tersebut didukung oleh siswa, pihak manakah yang akan kamu pilih? Larangan guru yang akan kamu ikuti, atau dukungan siswa, dan mengapa? Baiklah, apakah sejauh ini sudah ada kandidat yang bisa jawab pertanyaannya? Mulai dari kandidat dengan nomor urut 03. Gini nggak? Contoh larangan kerja itu gimana? Bisa dilarang? Contoh larangan kerja itu, misal Contoh program kerja kalian tidak dengan maunya guru, gitu. Iya. Sesuai dengan maunya guru? Iya, misal kalian ingin membuat seragam, tapi seragamnya itu misalnya kalian pengen pendek gitu, tapi siswa mendukung itu karena ngikut tren. Jadi mana yang kalian pilih? Guru melarangnya karena tidak sesuai dengan norma-norma keagamaan atau apapun itu, tetapi siswa mendukung karena itu bagus. Itu hanya cocok. Lanjutnya kalian bisa. Terima kasih ya. Ya, karena kita untuk membuat namanya program kerja, misalkan nih kita memiliki baju batik, contoh. Jadi kita bicara dulu ke kepala sekolah, apa kepala sekolah yang menyetujui, dan guru-guru lain yang menyetujui, itu putusan kepala sekolah. Jika kepala sekolah menyetujui, itu bikin contoh baju batik, dan siswa mungkin setuju dengan baju batik, dan itu tidak barang putusan semua kepala sekolah. Terima kasih. Baiklah, waktu ada 40 detik lagi. Apa tidak ingin menambah argumen? Baiklah, Kepada kandidat 2 agar memberikan jawabannya. Sebelumnya waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Jika ada program kerja yang dilarang guru, tetapi program tersebut justru didukung oleh murid, pihak mana yang akan kamu pilih? Larangan guru atau dukungan siswa? Dan mengapa? Saya rasa pertanyaannya sudah bisa dijawab dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Saya akan menjawabnya. Kalau menurut saya mungkin kita baik dukungan dari siswa, karena mungkin bisa jadi guru itu kan tidak tahu Kak dari mana asalnya itu kita siswa itu mau pihak sama kita. Mungkin terjadi gara-gara kepala sekolah yang turun tangan kepada siswanya dan siswa menerima kepada ketua OSIS dan siswa-siswa tersebut menyetujuinya dan udah selesai. Segitu saja. Jika setiap OSIS kan akan menerima arahan-arahan dari muridnya untuk disampaikan ke kepala sekolah, dan jika arahan itu, pilihan yang terpilih itu ditolak oleh murid, apa yang akan kalian lakukan? jadi misalkannya kepala sekolah memberikan suatu arahan atau perintah nih, terus kalian harus menjalankannya, tapi banyak murid yang nggak setuju. Maka apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pertama-tama kita akan membuat mereka membuat turnamen agar mereka menyetujui persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan kepala sekolah. Turnamen dalam bentuk bagaimana ya? Bisa jadi pada perempuan atau laki-laki tentang permainan yang mengasihkan bagi mereka. Ya, waktu habis. Langsung saja kandidat dengan nomor urut 01, waktu dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Seharusnya terutama yang kita lakukan yaitu musyawarah dan mufakat. Setelah mengumpulkan siswa-siswi dan guru yang setuju atau tidak setuju, kita melakukan musyawarah dan mufakat agar tercapainya suatu solusi yang dapat kita simpulkan dan kita
lakukan acaranya. Sekian, terima kasih. Waktunya ada 1 menit 30 detik lagi. Tambahan dari saya, dan jika program kerja yang akan dilakukan itu merupakan masuk ke kategori hal positif bagi siswa-siswi di sekolah, maka kita akan lebih mendukung siswa-siswi di sekolah. Karena kepanjangan dari kata OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Ada kata siswa di dalamnya. Terima kasih. Oke. Waktunya ada 1 menit lagi, apakah sudah cukup? Ya, jawabannya tadi sangat memuaskan. Langsung saja kami masuk ke pertanyaan yang ketiga. Adapun pertanyaannya adalah, jika berada dalam dua pilihan, kamu akan mempertahankan anggota OSIS atau langsung mengeluarkannya apabila dia merusak nama OSIS? Pertanyaannya saya ulang, jika berada dalam dua pilihan, kamu akan mempertahankan anggota OSIS atau langsung mengeluarkannya apabila dia merusak nama baik OSIS? Terima kasih. Kepada nomor 2 kami persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawabnya karena tadi ada salah satu anggota OSIS yang merusak nama baik OSIS, maka lebih baik kita keluarkan dia. Kan lebih baik kita mempertahankan OSIS daripada gara-gara satu orang kita malah bubarkan OSIS. Pertanyaan saya bukan seperti itu. Pertanyaan saya, jika ada seseorang yang membuat nama baik OSIS tidak baik. Jadi jika Anda melihat anggota Anda membuat nama baik OSIS tersebut kotor atau tidak baik, maka Anda akan mengeluarkan anggota Anda tersebut. Apakah Anda tidak ingin memperbaiki diri dia terlebih dahulu? Jika bimbingan tersebut tidak mempan kepada anggota tersebut, kita akan mengeluarkan sanksi tegas, yaitu mengeluarkannya. Terima kasih. Bimbingan dalam bentuk bagaimana? Bimbingan dalam bentuk bagaimana? Kandidat nomor urut 01 bisa dijelaskan? Bimbingannya bisa dalam bentuk memperbaiki dirinya agar menjadi diri yang lebih baik, disiplin, aktif dalam hal positif, serta jujur. Sekian, terima Saya kasih. bertanya bentuk pembimbingannya bagaimana? Karena kalau lebih baik, kita semua juga ingin menjadi yang lebih baik. Ya Kak, bimbingannya bisa dalam ucapan yang diberikan oleh anggota OSIS maupun dalam sanksi tegas. Sanksinya berupa, misalnya, Mengeluarkannya. langsung dikeluarkan gitu. Ya, Waktunya ada 50 detik lagi, apa ingin menambah argumen? tidak. Oke, terima kasih atas jawabannya kandidat nomor urut 01. Langsung saja kita dengarkan argumen dari kandidat dengan nomor urut 03. Waktu dimulai dari sekarang. Jika performa dia bagus dan pengalaman dia baik, kami akan lebih memikirkan terlebih dahulu karena untuk menjadi anggota OSIS itu tidaklah mudah dan kami tidak seenaknya buat mengeluarkannya. Jadi secara tidak langsung Anda berkata kalau misalkannya kandidat OSISnya nggak bagus langsung dikeluarkan, kalau bagus dipertahankan gitu. Oke, ada argumen tambahan? Ya. Mungkin kami tidak mengeluarkannya karena sejak manusia juga ya, pasti ada kesalahan. Jadi mungkin kami nasihati dulu. Anda bilang langsung dikeluarkan, Anda bilang tidak dikeluarkan. Satu alasan. Iya, tadi saya bilang mempertahankan jika baik dan mengeluarkan jika tidak baik. Berarti ada kata mengeluarkan. Jadi kami nasihati. Gimana sih? Mungkin saja. Selanjutnya nanti kami akan memberikan waktu. Bagaimana cara kamu bisa mengatur waktu agar mata pelajaran dan organisasi bisa berjalan beriringan? Bagaimana cara kamu mengatur waktu agar organisasi bisa berjalan beriringan tanpa mengganggu waktu kamu di sekolah? Langsung saja kepada pasangan dengan nomor urut 01, waktu dan cepat dipersilahkan. Contoh, misal ini kita sedang dalam pembelajaran, tiba-tiba kita ada melakukan event dengan mengandalkan organisasi OSIS, dan ketika jam pelajaran itu ada tugas. Ketika kita masuk kelas, kita tanya tugas apa yang diberikan oleh guru, maka kita akan harus mengerjakan tugas tersebut. Sekian. Apakah Anda langsung meninggalkan eventnya? Tentu tidak, karena kita menyelesaikan event tersebut, baru setelah itu kita akan masuk ke kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Bagaimana kalau eventnya belum selesai, tapi tugasnya harus dikumpul? Misal eventnya harus selesai hari ini, eventnya juga harus tugasnya juga harus dikumpul hari ini.
Ya, mungkin kita harus meminta waktu kepada guru dengan alasan kita mengadakan event dengan mengandalkan anggota OSIS. Sekian. Waktunya masih ada 50 detik lagi. Apakah ada argumen lagi? Tidak ada tambahan. Terima kasih. Kandidat nomor urut 01, selanjutnya kandidat dengan nomor urut 02. Kepada kandidat nomor urut 02, waktu kami mulai dari sekarang. Jika kita sedang belajar dan tiba-tiba kita dipanggil untuk melakukan suatu kegiatan OSIS seperti itu kan Kak. Jadi kita akan mengikuti dulu kegiatan OSIS tersebut, baru ketika kita kembali masuki jam pembelajaran, kita akan bertanya kepada teman tugas apa yang telah diberikan guru, dan kita meminta penjelasan kepada teman tersebut. Cukup sekian. Terima kasih. Waktunya ada 1 menit lagi. Terima kasih. Sekali lagi untuk para penonton diharapkan kondusif. Baik, kepada kandidat nomor 3, waktu dan tempat kami persilakan waktu dimulai dari sekarang. Kami akan meminta untuk rapat ulang dan musyawarah terlebih dahulu karena tidak harus pas jam pelajaran. Untuk rapat ulang dan musyawarah terlebih dahulu karena tidak harus pas jam pelajaran. Kenapa? Pulang dikerjakan gitu. Izin, maksudnya jadi Kak, gini, mungkin kita rapat pas jam pelajaran. Mungkin ada yang bisa dan juga ada yang tidak bisa. Karena setiap guru kan pasti ada yang mengizinkan dan ada yang tidak mengizinkan. Jadi kita akan rapat ulang waktu jam pulang sekolah, Kak. Terima kasih. Jadi kamu ingin mengadakan rapat ulang hanya karena kamu ketinggalan pelajaran. Jadi kamu mementingkan urusan pribadi daripada sekolah, daripada setiap organisasi OSIS gitu. Kan katanya tadi rapat ulang setiap pulang sekolah. Kayak mana kalau misalkannya nggak semua orang bisa ikut rapat itu pas pulang sekolah? Gitu. Tidak semua orang tidak bisa ikut, Kak. Jadi gini, Kak. Yang namanya rapat ulang tuh mungkin gimana? Kita itu pasti membutuhkan setiap anggota. Misalkan nih ketua dari organisasi ini tidak bisa ikut, jadi mungkin wakilnya bisa, gitu aja Kak. Iya, baiklah, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, selanjutnya. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan dari setiap kandidat-kandidat. Jadi cara mainnya nanti kandidat 1 memberikan pertanyaan kepada kandidat 2, kandidat 2 memberikan pertanyaan kepada kandidat 3, dan kandidat 3 akan memberikan pertanyaan ke kandidat 1. Waktu menjawab 3 menit dalam satu pertanyaan, dan waktu untuk membuat pertanyaan hanya 1 menit. Kepada kandidat 1 saya rasa sudah bersedia. Kandidat 1 sudah bersedia. Baik, 1 menit waktu membuat pertanyaan dimulai dari sekarang. Iya, misal nanti kandidat nomor urut 01 memberikan pertanyaan ke kandidat nomor urut 02. Apabila jawaban dari kandidat 02 kurang memuaskan atau tidak sesuai, maka kandidat 03 boleh menyanggah. Begitu pula sebaliknya, kalau 02 berargumen, 03 dan 01 boleh menyanggah. Demikian. Terima kasih. Pertanyaan untuk kandidat 02. Bagaimana cara kalian bagaimana sanksi bagi kalian apabila calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS tidak menjalani visi dan misi serta program kerjanya dengan baik? Saya ulang. Bagaimana sanksi bagi kalian sebagai calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS apabila visi dan misi serta program kerja kalian tidak tercapai? Baik, kepada kandidat 2 bisa langsung dijawab. Waktu dimulai dari sekarang. Program visi atau program kami tidak berjalan dengan baik, maka kami akan mengadakan rapat kepada
ketua dan wakil kami, serta anggota organisasi-organisasi bagian-bagian bawahan kami. Dan kami akan merapat dengan Muhammad Iqbal Hakim, kelas 12 IPS 1. Saya ingin bertanya. Ini penting, sangat penting. Karena sudah 2 tahun saya di sini, tapi belum pernah. Jika ada perlombaan 17 Agustus, apakah abang-abangan OSIS kita ini menerima permintaan perlombaan dari siswa yang kami mintakan? Apakah bisa diwujudkan? Apakah bisa diwujudkan oleh bang OSIS kita yang telah kita pilih? Bisa? Oke, itu saja yang saya bertanya. Terima kasih pada Bang Hakim telah memberikan pertanyaannya. Selagi positif yang kawan tadi, maka kami terima. Terima kasih itu ya. Selagi positif kami terima. saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Usman. Terima kasih Bang telah memberi pertanyaan. Jika suatu acara perlombaan itu didukung oleh semua siswa dan diberi izin oleh kepala sekolah, kami akan mendukung penuh. Terima kasih. Ya, kami akan menerima permintaan dari siswa tersebut. Namun kami akan melakukan musyawarah dan mufakat tersebut akan mendapatkan kesimpulan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas Hakim 12 IPS 1 atas pertanyaannya. Sekarang untuk kelas 11, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Safia Amalia Maya. Saya perwakilan dari kelas 11 yang 1. Pertanyaan saya adalah, kenapa kamu layak menjadi ketua OSIS dan sebutkan keunggulanmu daripada kandidat lain, dan kenapa kita harus memilih kamu? Terima kasih. Baik, kepada kandidat yang ingin menjawab, dipersilakan. Keunggulan kami dari kandidat lain dari visi misi dan program kerja kami tersebut. Jika Kak Safira tadi mendengarkan visi misi kami, maka dapat Kak Safira simpulkan siapa yang unggul. Sekian. Baiklah, ada kiranya keunggulan kami mungkin dari program kerja kami dan juga cara kami menyikapi kebersihan Kak di sekolah ini, serta cara kami mengatasi kekotoran masing-masing kelas Kak. Seperti itu. Terima kasih Kak. Kami dari kandidat nomor 3, unggulan kami adalah lebih mementingkan dan lebih mendengar para siswa-siswi agar dari rekomendasi dari mereka kami akan lebih mendengarkannya daripada kandidat-kandidat lainnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan juga para kandidat yang sudah menjawab. Ini kelas 10, tidak ada yang ingin bertanya? Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya dari kelas 10, maka satu pertanyaan lagi boleh dari siapa saja. Iya. Bagaimana cara kalian mengawali basic kepemimpinan kalian ketika kalian terpilih menjadi kandidat OSIS dan wakil ketua OSIS? Terima kasih. Kepada kandidat dengan nomor 03, silakan untuk menjawab. Saya dari kandidat 2 ingin menjawab pertanyaan dari Kak. Baik, kami mengawali dari basic kebersihan. Di situ kami akan menerapkan lebih kebersihan kami yang kami tingkatkan di sekolah ini, dan kami akan menerapkan kesadaran siswa sekolah dan kami lebih akan membuat setiap hari ada penilaian kebersihan setiap harinya, tepatnya di setiap pulang sekolah. Terima kasih Kak. Anda bilang Anda akan menjamin kebersihan sekolah. Bagaimana cara Anda menjamin itu? Sedangkan sekolah kita bukan hanya di lingkungan ini saja, tapi sekolah kita banyak lingkungan dapat kita
dan dapat kita lihat bahwa lingkungannya itu tidak bersih. Bagaimana cara Anda menjamin kebersihan seluruh sekolah? Itu yang saya tanya. Anda tidak bisa memberikan pernyataan kalau Anda bisa membersihkan sekolah. Bagaimana cara kinerja Anda melakukannya? Terima kasih. Baiklah, kami sebelumnya memberikan suatu tindakan kepada seperti contohnya di kelas-kelas, kami akan memberikan suatu tindakan seperti membuang sampah di kelasnya, supaya mereka jerah dan mereka dapat lebih meningkatkan kebersihan di kelasnya. Terima kasih. Baik. Berarti Anda memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan kesalahan. Sanksi seperti apa? Sanksinya contohnya seperti kami memberikan sampah seperti itu. Juga Apa tidak ada sanksi lain? banyak tak? Gimana contohnya sanksinya? Kenapa harus lapangan bersih itu sampah yang ada di tong sampah itu kenapa harus dibuat di dalam lokal itu? Itu gimana ya? Tidak sopan kalau bisa dibilang. Mereka itu ingin memberi kesadaran kepada mereka. Ada beberapa kelas yang kami lihat sadar seperti ini. Kenapa harus disampaikan gitu? Karena Teman-teman itu. seperti itu Kak. Karena itu melakukan membuang atau dari sampah dari tong itu ke kelas itu tindakan yang tidak patut itu sebenarnya. Jadi gimana itu? Apa nggak ada sanksi lain apa? Selain harus membuang sampah ke kelas itu? Sebenarnya tidak ada Kak. Pertama kami memperingati dan tidak bisa diperingati lagi baru kami memberikan sanksi tersebut. Ya. Baik, terima kasih, waktu habis. Kepada kandidat 1 jawabannya. Baik, tentunya dosen kami pertama, kami tidak akan sombong jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Jika melakukan gotong royong, kita tidak mengatur-ngatur siswa-siswa di sini, tapi ikut serta. Contoh, Kak, Bang, ayo kita bersihkan. Kita nggak, bersihkan itu, kita nggak kayak gitu. Siap. Nggak terjawab sama sekali pertanyaannya. Katanya basic apa yang kalian lakukan sebagai pemimpin? Basic itu dasar. Dasar kalian itu apa yang akan kalian lakukan untuk menjadi seorang pemimpin? Jadi ini cari cepat aja ya, siapa yang bisa jawab. Silakan tunjuk tangan. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 12 Bahasa. Saya ingin bertanya kepada setiap kandidat, jika kalian melihat seorang siswa melakukan pelanggaran peraturan sekolah seperti bolos, merokok, dan lain-lainnya, gimana sikap kalian kepada siswa tersebut? Mohon dijelaskan dengan baik. Terima kasih. Pertanyaan ini langsung saya dijawab oleh kandidat nomor 0. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari abangnya. Nur Aini 12 Bahasa. Pak Nuraini dari 12 Bahasa. Saya akan berkoordinir kepada kepala sekolah sebagai ketua OSIS dan memberitahukan kepada kepala sekolah bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Tindakan saya biasa aja karena mau kita kasih saran itu ya tetap besok akan dilakukan juga, jadi ya mau gimana lagi. Anda percuma dong ada ketua OSIS jika Karena saya bilang tadi, Bang, kita sudah menasihati kepada yang beliau misalnya lolos, misalnya kan bolos dia nih, kita Bang, jangan bolos. Mungkin dia bilang iya, mungkin nanti dia bisa kedua dia bolos. Itu gimana coba? Kita sudah menasihati. Kalau kayak gitu sama aja kayak ngapain kamu hari ini makan nanti juga lapar laginya, itu jawaban yang sama. Itu ya hal biasa ya. Karena contohnya tuh di belakang sekolah kita makan tidak ada. Ya memang
kita ada cara lebih baik untuk mengajarkan SMA Negeri 1 Talawi. Jadi bisa saya terpilih jadi ketua ini, nggak mungkin saya sendiri patron di belakang saya juga butuh belajar. Tadi kata Anda, saya juga butuh belajar. Dan di sini pertanyaan saya, jika Anda melihat langsung gitu, di situ kan belum tentu Anda tengah belajar melihat seorang yang bolos tentu sedang istirahat atau Anda sedang berkeliling di sekolah, Anda melihat orang yang bolos. Di situ tidak mengganggu jam pelajaran Anda, bukan? Ya memang tidak mengganggu, cuman dulu saya bilangin, tadi kan sudah saya nasihati, tapi dia tidak mau melakukannya gimana lah? Saya sudah menjalankan tugas saya, menasihati dia. Kalau menurut saya sih jika sudah adanya satu topik tidak diterima juga, kenapa nggak langsung Anda laporkan saja ke guru BK gitu? Peran BK? Peran BK kan ada Pak, anggota-anggotanya. Bimbing konseling itu kan ada anggota orangnya. Kenapa nggak bimbingan konseling aja patroli di belakang? Pakai mic. Begitu aja Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Ya, kandidat dengan nomor 01. Apakah ada jawaban? Ya, terima kasih. Ya. Yang pertama kita memperingati murid-murid yang bolos tadi. Jika tidak dapat diperingati, kita akan melaporkan ke guru yang lebih wajib. Ya, sekian terima kasih. Jika murid yang Anda nasihati tersebut dan jika Anda sudah melaporkan murid tersebut ke BK dan dia mengancam Anda dalam hal contoh mengajak Anda berantem di luar sekolah, apa tindakan Anda setelah itu? Kita juga sebagai laki-laki ya, kalau seperti itu hanya ancaman yang agak maksud, tidak berupa tindakan. Iya, jika tindakannya sudah langsung kena ke Anda sendiri, bagaimana tindakan Anda? Apakah Anda tetap melawan pihak tersebut atau mengacukannya saja? Jelas kita melawan karena kita tidak bersalah dan kita mencontohkan yang baik. Ya mungkin cukup, terima kasih. Terima kasih. Nilai beban OSIS tahun ini mungkin ada seru dan ada tidak serunya. Baik, kita akan baik, ini mana suara dari kandidat nomor 1? Satu, mana supporternya? Supporter kandidat nomor urut 02, mana? Dan supporter untuk kandidat nomor urut 03. Ya, sekali lagi di sini saya mau ingatkan bahwa besok kita adalah pemilihan dengan kandidat-kandidat tersebut. Besok kalian diberikan waktu untuk memilih kandidat dengan nomor urut 01, 02, dan 03. Jadi saya harap melalui debat ini kalian sudah bisa melihat mana kandidat yang pantas dan untuk naik menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya, jadi kepada teman-teman sekalian dapat memilih calon-calon ketua OSIS kita ini melalui dari visi-misi yang sudah disampaikannya tadi. Pilihlah yang mana memang kamu kira pantas untuk menjadi pemimpin. Jangan pilih karena dia teman kamu atau apa kamu, tapi pilihlah yang memang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, karena kepemimpinan itu bukan dilihat dari seberapa populernya dia di sekolah, tetapi sebagaimana dia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik di sekolah itu nanti. Pemimpin kecil menciptakan sesuatu yang besar. Baiklah, sekian dari kami OSIS tahun 2023 dan kami tutup debat OSIS tahun ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semuanya bisa masuk ke kelasnya masing-masing dan terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga kepada setiap kandidat.
Nah, waktunya 1 menit lagi. Nomor 3. Dua bang, nomor 3 bang. Ini nomor 1. Satu.